pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Sebelum kita beribadah pada Tuhan, mari kita satukan hati kita sejenak di hadapan Tuhan dengan bersak teduh. Dengarlah panggilan beribadah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mulia Majesty. Mulia
Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Pada hari ini kami semua boleh menyembah dan memuji nama Engkau yang kudus. Kami berterima kasih pada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sudah menang atas kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Engkau telah memenangkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami boleh bersuka cita, bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami boleh membawakan puji-pujian, membawakan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali dengan hormat. Saudara sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Terpujilah Nama Yesus. All Hail the Power of Jesus Name, nomor 68. Mari kita semua buka suara bernyanyi bersama-sama.
Saudara, beri hormat kepada anak domba Allah yang telah disembelih, yang menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan puji syukur pada Tuhan yang telah menebus kita, Tuhan yang begitu baik dan Tuhan yang sejati. Saudara sekalian, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali, kita akan masuk kepada doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, cinta-Mu kepada kami, sehingga memberi kami kesempatan hingga hari ini untuk tetap setia, tetap boleh datang kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang masih berkecamuk ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah ibadah yang diselenggarakan melalui online, baik YouTube, Facebook, ataupun platform yang lain Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai hamba-Mu Tuhan, yang ada di gereja Cornerstone Jemaat San Francisco ini Tuhan, biarlah Tuhan pimpin supaya mereka lebih semangat tetap setia melayani Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami Tuhan yang tetap setia beribadah dan tetap setia menyembah Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka tubuh yang sehat, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan, di saat seperti ini kami juga ingat jemaat kami yang mungkin ada 1-2 yang lemah tubuh sakit, sembuhkan mereka. Kalau di antara mereka ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan supaya mereka boleh segera mendapat pekerjaan yang baru. Di antara kami ada yang sedang mengurus surat-surat imigrasi Tuhan untuk legal tinggal di Amerika. Oh Tuhan, lancarkan semuanya ini Tuhan, supaya mereka boleh leluasa tinggal di Amerika dan mendapat pekerjaan yang bagus. Bapa kami di surga juga, kami juga berdoa jikalau di antara kami ada anak-anaknya yang masih sekolah ataupun kuliah, Tuhan berkati studi mereka Tuhan, dan berkati masa depan anak-anak kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa secara khusus buat COVID-19 yang ada di Amerika Tuhan. Engkau Tuhan pakai setiap masyarakat yang ada di Amerika agar mereka boleh bekerja sama dengan baik. Protokol kesehatan supaya kami semua boleh tetap terpelihara kesehatan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah tersebar sampai hari ini. Biarlah setiap orang boleh diberi kesempatan vaksin sehingga pada waktunya COVID-19 segera berlalu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat negara-negara lain, khususnya kami ingat untuk Melbourne saat ini Tuhan, Australia, demikian juga untuk India, untuk Malaysia, Indonesia, demikian juga untuk Taiwan, dan negara-negara yang lain yang mungkin saat ini sedang berkembang COVID-19 dan ada yang lockdown Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan,
supaya benar-benar semua ini boleh diberantas dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah di Amerika, pemerintah di Indonesia, Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, Tuhan, supaya memerintah negara Amerika maupun Indonesia dengan baik. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk KJRI yang ada di San Francisco. Tuhan juga senantiasa melindungi mereka dari tubuh yang sehat dan pelihara mereka, berkati pekerjaan mereka, supaya mereka boleh melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi. Allah Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan secara khusus untuk masalah Timur Tengah. Tuhan yang damaikan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat negara-negara yang saat ini sedang mengalami kelaparan ataupun gempa bumi ataupun tsunami dan sebagainya. Tuhan, Engkau sendiri yang pelihara mereka Tuhan. Orang-orang yang kehilangan sanak famili, Tuhan Engkau sendiri juga yang memelihara mereka. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan ini dan berkati seluruh rangkaian kebaktian pada hari ini. Doa yang kami panjatkan Tuhan tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan nomor 144, firman hidup. Wonderful words of life. Firman yang memberi hidup. Kami persilakan kepada Pendeta Saud yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Marilah kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan
Karena Tuhan masih memberi kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh datang ke hadirat-Nya. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh mempersiapkan hati mendengar firman-Mu. Pakailah Tuhan hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasan dia Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan sungguh-sungguh boleh menjadi pedoman hidup kami, menjadi berkat bagi kami semuanya. Tolong juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan pencerahan kepada mereka Tuhan, terjemahkan firman Tuhan yang kami sampaikan, supaya semua orang mengerti dengan jelas dan boleh mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah saudara, pada hari ini saya akan memberikan sebuah tema untuk kita renungkan bersama. Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi. Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi. Nah saudara, kata kecewa, mungkin kata ini tidak asing lagi bagi saudara. Saudara pernah mendengarnya, bahkan mungkin saudara pernah mengalaminya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah merasa kecewa? Apa yang Anda lakukan tatkala kekecewaan itu datang dalam kehidupan Anda? Saudara, percayalah kepada saya. Ketika kita masih hidup di dunia ini, berkontak komunikasi dengan sesama manusia yang berdosa, cepat atau lambat, kita pasti akan sesekali merasa apa yang disebut dengan kekecewaan. Ini satu realita yang tidak terbantahkan. Kita yang hidup di dunia pasti akan mengalami rasa kekecewaan tersebut. Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka muncullah rasa kecewa. Inilah yang menyebabkan orang-orang merasa kecewa karena harapannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Ekspektasinya orang ini pasti baik, tetapi hasilnya ternyata orang ini jahat. Ekspektasinya adalah usaha kita, kita percaya pasti sukses, tetapi hasilnya gagal. Pandemik datang menyerang. Wah, gagal semuanya. Kita kecewa. Kita bisa kecewa kepada bos kita, saudara. Kita bisa kecewa kepada teman kita. Kita bisa kecewa kepada tetangga kita. Kita bisa kecewa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa kecewa kepada saudara-saudara kita. Dan kita bisa kecewa terhadap diri kita sendiri. Serta puncaknya, kita bisa kecewa kepada Tuhan. Siapa di antara kita yang pernah kecewa kepada Tuhan? Saudara, tatkala kita kecewa kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita terjerat dengan rasa kekecewaan tersebut. Jangan kita tertekan, terbelenggu, atau terjajah dengan rasa kekecewaan tersebut. Mari kita bangkit. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab
yang sangat terkenal. Namanya Musa. Saudara, sejak kecil saya suka sekali dengan tokoh-tokoh Alkitab. Ketika saya memperhatikan bagaimana tokoh Abraham, bagaimana tokoh Yusuf, tokoh Daniel, tokoh Tuhan Yesus, dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Termasuk Raja Daud, saudara. Dan hari ini salah satu tokoh di antara semua tokoh yang bagus-bagus itu, kita akan pelajari dari Musa. Nah saudara, kehidupan Musa itu memiliki tahap yang tinggi, tahap yang rendah serendah-rendahnya, dan tahap dia bangkit kembali. Dan Musa tidak terjerat di dalam rasa kekecewaan tersebut. Dia bangkit, saudara. Mari kita akan melihat dan mempelajari bagaimana cara Musa itu bangkit. Kita akan buka Alkitab kita, saudara, dalam Keluaran pasal 2. Kita akan baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga terlebih dahulu. Keluaran pasal 2, ayat pertama, demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat kelima, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Bagian pertama kita baca di sini dulu. Nah saudara, kehidupan Musa secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama saudara, dari umur 0 sampai umur 40, Musa adalah seorang pangeran. Musa adalah anak putri Firaun. Yang kedua saudara, tahap kedua, umur 40 sampai umur 80. Musa itu seorang gembala. Seorang yang mungkin dianggap hina, dianggap remeh, tidak ada apa-apanya. Dia sebagai seorang gembala. Apalagi gembala yang membantu mertuanya Jitro itu. Lalu umur 80 sampai 120 karena Musa meninggal, dianggap mati pada umur 120, maka Musa itu sebagai seorang pemimpin. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, kita balik lagi ke depan, pasal 46 saudara mencatat bahwa karena kelaparan begitu dahsyat di kota Kanaan, maka berangkatlah Yakub, ya, ini ayahnya Yusuf, Yakub, beserta semua keluarganya ke Mesir, karena pada waktu itu Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Setelah melewati bertahun-tahun rezim yang ada pada waktu itu, maka orang-orang Mesir itu pun mulai melupakan sejarah tentang bagaimana orang Israel itu pindah ke Mesir, siapa yang berjasa pada waktu itu, maka sudah melupakannya. Generasi-generasi muda, Firaun muda, mereka itu tidak kenal siapa itu Yusuf,
bahkan tidak tahu apa jasa daripada Yusuf itu. Dan ketika mereka melihat orang Israel itu makin lama makin bertambah banyak, maka mulai timbul rasa curiga, timbullah rasa takut. Mereka ingin melenyapkan orang-orang Israel. Itu sebabnya Firaun membuat peraturan. Bayi-bayi Israel yang lahir di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Bayi-bayi laki-laki terutama harus dibunuh. Kemudian tersebutlah, singkat cerita, ada sekeluarga yang memiliki seorang bayi yang lahir pada waktu itu, laki-laki orang Israel. Mereka sudah memeliharanya lebih kurang 3 bulan, tetapi anak itu makin lama makin bertambah besar. Mereka tidak sanggup menyembunyikannya terus menerus. Akhirnya tadi kita baca, dimasukkanlah ke dalam sungai Nil. Dan singkat cerita dalam Keluaran pasal 2 ayat 5, bayi tersebut ditemukan oleh putri Firaun, diangkat menjadi anak angkatnya, sehingga Musa disebut sebagai seorang pangeran. Nah saudara, pada saat itu, waktu dia menjadi seorang pangeran, dari 0 sampai 40, kehidupan dia sangat dihormati. Ia diajar dengan pendidikan yang bagus. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22, kalau kita perhatikan saudara, kita boleh buka saudara, Kisah Para Rasul 7 ayat 22, bunyinya demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi dengan pendidikan yang setara dengan orang Mesir. Sehingga dia begitu berwibawa, dia berkuasa perkataannya dan perbuatannya. Garis bawahi perkataannya dan perbuatannya. Jadi dia mandiri sekali saudara. Begitu confidennya dia saudara, sehingga ketika dia pergi suatu kali keluar di sekitar istana, dia melihat ada orang Ibrani yang dipukul oleh orang Mesir, bahkan dibunuh oleh orang Mesir pada waktu itu. Maka sebagai pangeran muda, dia tidak tinggal diam. Darah muda yang berwibawa, berkuasa, maka dia bertindak. Karena dia sadar dia bukan orang Mesir. Dia sadar dia adalah orang Israel, orang Kanaan, orang keturunan daripada Yakub. Itu sebabnya saudara, ketika ia melihat bangsanya diperbudak, disiksa, dipukul, ia tidak bisa merasa diam. Ia membunuh orang Mesir itu. Namun sayangnya saudara, tindakannya itu ketahuan, sehingga ada orang yang melaporkan ke Firaun. Alkitab mencatat Firaun begitu marah sehingga mengerahkan orang-orang untuk mengejar Musa. Mereka mau membunuh Musa. Saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ini mencatat demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat ini sangat menarik saudara. Karena imannya Musa kepada Allah yang benar, maka setelah dia dewasa, walaupun dia bisa menikmati berbagai kemewahan sebagai seorang pangeran, putra dari putri Firaun, tetapi dia lebih senang menikmati
sengsara, penderitaan sebagai umat Allah, daripada menikmati kesenangan dari Israel yang disebut sementara itu. Nah saudara, kehidupan kita sekarang juga demikian, bukan? Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Allah, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia, hal-hal yang berdosa di dalam dunia ini, kita akan menganggap sesuatu yang begitu nikmat, sesuatu yang begitu senang dilakukan. Kapan lagi Tuhan masih memberikan kehidupan pada kita, kita bisa lakukan berbagai hal menurut keinginan kita. Kita yang bayar kok, orang lain tidak bisa mengatur kita. Bukan orang lain yang membayar kita. Kita bisa merasa kita kuat. Tetapi Musa tidak mau terjerumus dalam hal demikian. Dia tahu tawaran dari kerajaan itu sungguh luar biasa buat dia. Masa depannya terbuka, cerah. Tetapi dia lebih memilih sengsara dengan umat Allah. Itulah tahap pertama daripada Musa. Akibatnya saudara, ia harus melarikan diri. Dia harus tinggalkan pangerannya. Dia harus lupakan itu semuanya. Tahap kedua saudara, pada waktu dia berumur 40 hingga 80, inilah yang disebut sebagai Musa sebagai seorang gembala. Ketika tindakan Musa itu sudah diketahui oleh Firaun saudara, maka ia tidak mungkin lagi tinggal diam terus di istana karena dia mau dibunuh. Maka dia melarikan diri menuju ke tanah Midian. Di situ ia menikah dan melayani sebagai seorang gembala bersama dengan mertuanya Jitro. Nah, hidupnya itu tentu 180 derajat itu berubah. Kenapa? Karena tadinya dia sebagai seorang pangeran, sekarang dia harus menjadi seorang gembala. Musa merasakan apa itu kesendirian. Musa merasakan apa itu hidup yang masa depannya tidak jelas. Musa merasakan apa itu kesepian. Musa merasakan apa itu ditinggalkan. Musa merasakan bagaimana dia harus tidak menjadi apa-apa lagi. Disinilah dia mulai merefleksikan diri. 40 tahun lamanya saudara, dia merefleksikan diri. Nah saudara, kadang di dalam kesibukan kita, pekerjaan yang menumpuk, pikiran-pikiran yang menumpuk, masalah-masalah yang menumpuk, tugas-tugas yang tidak ada habis-habisnya, persoalan-persoalan, kekacauan-kekacauan yang selalu menghantui kita, berita-berita buruk yang kita dengar terus-menerus, bisa membuat kita merasa begitu tertekan. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar seperti Musa. Harus pergi menenangkan diri. Itu yang disebut dengan retreat. Ambil waktu beberapa hari untuk istirahat. Dan benar-benar istirahat, merenungkan akan kasih sayang Tuhan. Disitulah kita boleh berdoa. Disitulah kita bisa membaca Alkitab. Disitulah kita bisa menyerahkan puji-pujian kepada Tuhan. Disitulah kita bisa menyerahkan permohonan kita kepada Tuhan. Disitulah kita bisa mempersembahkan hidup kita
kepada Tuhan. Kita akan refleksi hidup kita. Apa artinya kita hidup di dunia ini, memiliki segala kesenangan seperti yang dialami oleh Musa, tapi berada di dalam kegemilangan dosa, saudara. Musa mau lepas daripada itu. Dan Tuhan izinkan dia boleh mengalaminya. Saya membayangkan saudara, kalau saudara travel ke luar kota atau luar negeri, kemudian harus karantina 14 hari, menyendiri di sana, tidak boleh bertemu dengan orang lain, walaupun mungkin ada iPad, ada iPhone, ada internet, tapi tetap saja Anda merasa terikat sekali, tidak bisa kemana-mana. Walaupun mungkin tinggalnya di hotel berbintang 5 yang paling mahal di dunia, tapi tetap merasa terikat karena tidak bisa bertemu dengan orang, tidak bisa bertemu dengan sanak famili, dan harus menyendiri. Dan disitulah kita mau belajar seperti Musa. Ketika tidak bisa bertemu lagi dengan orang-orang lain, kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Katakan, saudara, kepada keluargamu, ketika engkau tidak bisa bertemu dengan orang-orang, disitulah kita mau bertemu dengan Tuhan. Musa boleh mengalami semuanya itu. Nah, saudara, selanjutnya kita mau baca Keluaran pasal 3. Kita akan bacakan ayat pertama sampai ayat kelima. Saya bacakan buat Anda. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, ayat kelima, lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Nah, saudara, ketika Musa menggembalakan domba-domba milik mertuanya Yitro, dan ketika suatu hari dia sedang menggiring semua domba-domba itu dekat gunung Horeb, apa yang terjadi, saudara? Tuhan Allah menampakkan diri di tengah-tengah semak-semak. Ada keluar api yang bernyala-nyala, tapi tidak terbakar. Itu sama dengan waktu turunnya Roh Kudus, saudara, ada api yang bernyala-nyala, yang menyatakan Allah hadir di sana. Sehingga ketika Musa mau mendekat, Allah katakan jangan dekat, sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Setelah kita melihat lagi sekarang ayat ke-10. Nanti saudara baca di rumah selengkapnya ya. Jadi sekarang, ini pasal 3 ayat 10. "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel
keluar dari Mesir. Umat Allah yang ada di Mesir itu, mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan berbagai penderitaan. Mereka dijadikan budak. Maka di ayat ke-10, ketika Musa bertemu dengan Allah, Allah meminta dia untuk pergi menghadap Firaun. Sampaikan kepadanya, engkau akan bawa orang Israel ini keluar dari sana. Apakah Musa mau, saudara? Apakah Musa gampang menerima permintaan ini atau perintah ini? Tidak, saudara. Ada 5 alasan yang Musa lontarkan kepada Allah. Yang pertama, kalau kita perhatikan Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12, saya bacakan buat saudara. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa bertanya, siapa aku ini? Saudara, Musa seorang yang perkasa, berkuasa. Perkataannya itu yang luar biasa, tadi kita sebutkan. Tetapi sekarang dia bertanya kepada Allah, siapakah aku ini? Sehingga aku boleh menghadap kepada Firaun. Tapi Musa diberikan kekuatan daripada Tuhan. Aku akan mendampingi engkau. Nah saudara, setiap kita kalau ada perintah dari Tuhan Allah untuk kita, jangan pernah takut. Karena Tuhan Allah pasti akan mendampingi kita. Baik itu dalam pelayanan kita di gereja, tugas apa saja yang diberikan kepada kita oleh hamba Tuhan atau majelis gereja atau pengurus gereja kepada kita sekalian. Itu berarti ada suara Tuhan yang bicara melalui hamba Tuhan atau majelis gereja kepada Anda. Inilah yang harus engkau lakukan. Engkau tidak perlu bertanya, siapakah aku? Engkau tidak perlu bertanya, aku mana bisa? Tuhan katakan, aku akan mendampingi engkau. Luar biasa kan? Tetapi Musa masih keluarkan alasan yang lain lagi, saudara. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15 ini yang kedua. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapat orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Maka di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Allah mengatakan kepada Musa, katakan, aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Akulah Allah, Alfa dan Omega, dari awal sampai akhir, yang pada mulanya, Allah pada mulanya, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Itulah Allah yang disebut turun-temurun daripada kita, yang mengutus aku. Musa tidak merasa puas. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 3 lalu Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Bagaimana itu kalau mereka tidak percaya padaku?
Maka di dalam Keluaran pasal 4 ayat 2 Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Maka firman Tuhan katakan kepadanya, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dia lemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah saudara, itulah mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui Musa. Tetapi tidak cukup itu saudara. Di dalam Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini kan alasan daripada Musa saja. Padahal dia, tadi kita sudah lihat pada waktu pertama kali, bahwa dia itu perkataannya itu berkuasa. Dia orang yang berhikmat, sudah belajar hikmat dari Mesir. Maka Allah berkata, siapakah yang membuat lidah manusia itu? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Kalau aku adalah Allah yang membuat semuanya itu, maka aku akan mengutus engkau pergi. Oleh sebab itu, Keluaran 4 ayat 12 mencatat, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Wah saudara, ayat ini sangat menegur kita sekalian saudara. Ketika kita katakan aku tidak bisa, Tuhan katakan, siapa yang menciptakan engkau? Aku sebagai Allah yang menciptakan engkau. Kalau aku katakan bisa, bisa. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai tanganmu untuk melayani. Aku akan menyertai hatimu untuk mengasihi orang-orang. Aku akan menyertai langkahmu untuk pergi. Aku akan menyertai segala kebutuhanmu, mencukupkannya untuk melakukan apa yang aku katakan. Inilah Allah yang kita sembah saudara. Dan alasan yang kelima saudara, Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Maksudnya dia mau katakan, utuslah Harun, kakakku itu. Nah saudara, waktu dia mau mengelak seperti itu, maka dalam Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah amarah Tuhan terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Jadi jangan terlalu banyak alasan daripada kita ketika Tuhan menyuruh kita lakukan sesuatu buat dia. Amarah dari Tuhan itu bisa muncul. Nah saudara, kita jangan mencaci Musa terlebih dahulu saudara. Waktu Musa katakan, aku tidak pandai berbicara. Bisa saja terjadi saudara. Dari umur 0 sampai 40, di situ dia dilatih, di situ dia bertemu dengan banyak orang, dia di situ bertemu dengan orang-orang berhikmat, di situ dia berkata-kata, kata-katanya berkuasa. Sekarang dari umur 40 sampai 80 tahun, dia sudah 40 tahun lamanya tidak lagi latihan bagaimana berbicara dengan baik. Yang dia hadapi adalah domba-domba. Mana mungkin dia berbicara dengan domba itu? Oleh sebab itu, dia kehilangan
self confidence-nya, saudara. Dia kehilangan rasa percaya diri. Nah, saudara, ketika self confidence, rasa percaya diri Anda dan saya itu hilang, maka saatnya adalah kita itu menerima God confidence. Percaya kepada Allah. Hanya percaya kepada Allah. Kadang-kadang, saudara, bukan Allah tidak berbicara kepada kita. Tetapi saudara, ketika kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, membuat kita tidak ada waktu untuk berbicara kepada Allah. Itu harus kita akui, saudara. Dan itu harus kita bertobat bersama-sama. Maka ketika engkau merasa tidak punya apa-apa lagi, percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau kehilangan kepercayaan diri, percayalah kepada Tuhan. Musa harus seperti itu. Maka Musa berangkat, saudara. Sehingga yang ketiga, di sini dikatakan Musa itu sebagai pemimpin. Dari mulai Keluaran pasal 5 ayat 1, kita baca ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Apakah Firaun langsung mengizinkan orang-orang Israel itu pergi? Padahal dia kan yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir itu kan. Mestinya di dalam hatinya tidak suka akan orang Israel itu. Maunya cepat-cepat saja mereka lenyap. Tetapi kalau kita perhatikan Keluaran 5 ayat 2 mencatat, tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel itu pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Aneh kan, saudara? Nah, saudara, karena hati Firaun begitu keras dan tidak mau mengizinkan orang-orang Israel keluar, maka sekali lagi kita dapat melihat ada 10 tulah yang terjadi pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, ada 10 tulah itu antara lain air menjadi darah, ada katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, ada bara, ada hujan es, ada belalang, ada gelap gulita. Dan itu semuanya, saudara, diabaikan oleh Firaun, saudara. Padahal semuanya itu cukup menyiksa. Kalau saudara baca Alkitab, saudara, lihat satu persatu mendetail, saudara. Firaun sudah menjanjikan akan memberikan orang Israel keluar, tapi ketika semuanya sudah beres, dia batalkan lagi, saudara. Sampailah tulah yang terakhir, yang ke-10, yaitu pembunuhan anak sulung. Ini tulah yang diberitahukan terlebih dahulu, diwanti-wanti terlebih dahulu, sudah diberitahukan terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Saya jadi teringat akan perang antara Israel dan Palestina baru-baru ini ya. Ketika Israel mau menyerang balik, ada 3 gedung yang dia mau serang balik. Dia beritahukan terlebih dahulu dengan halo-halo. Halo-halo, gedung ini akan saya robohkan. Halo-halo, gedung ini akan kita robohkan. Kasih waktu berapa menit, kalian semua harus kosongkan
kosongkan, kosongkan. Maka roketnya datang. Rubuhlah gedung-gedung itu. Nah, kayaknya persis dengan zaman pada waktu itu, bukan? Jadi Allah memerintahkan kepada umat Israel supaya ada darah yang dibuat silang di depan pintu mereka masing-masing, sehingga diketahui bahwa itu adalah rumah orang Israel, sehingga anak sulungnya itu tidak mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak zaman Perjanjian Lama sudah diajarkan bahwa untuk penebusan keselamatan itu harus ada pengorbanan. Ada darah yang ditempelkan ke pintu-pintu umat Israel, sehingga orang-orang dari Israel itu tidak akan mati. Dan itulah yang terjadi, saudara. Ketika Tula itu datang, anak-anak sulung orang Mesir itu semuanya mati. Anak-anak sulung orang-orang Israel yang rumahnya ada tanda itu tidak mati. Karena mereka taat, maka Tuhan tidak mematikan mereka. Nah saudara, singkat cerita, kalau kita perhatikan dalam cerita Alkitab, mereka sekarang yang memohon-mohon orang Israel itu keluar dari Mesir. Dan pada saat itu, kalau saudara lihat dari Alkitab lucu juga, nanti baca. Ada yang menarik. Mereka mengumpulkan permata-permata daripada orang-orang Mesir itu. Mereka bawa, baru mereka mau pergi. Apakah sudah beres, saudara? Tidak. Perjalanannya masih panjang. Sebagai seorang pemimpin, Musa harus memimpin orang Israel yang tanda kutip tegar tengkuk, yang suka melawan. Dan saat ini dia berada di hadapan Laut Teberau, Laut Kolzom. Sehingga Firaun yang sudah membebaskan mereka lari, pergi, tetapi mengubah niatnya lagi, mengubah keputusannya. Dia utus lagi prajuritnya untuk mengejar. Saudara bayangkan, di belakang ada prajurit Mesir mengejar, sedangkan di depan mereka tertutup dengan jalan buntu, ada Laut Teberau. Tapi Allah berfirman kepada Musa, kamu ada tongkat? Maka Alkitab mencatat air laut itu terbelah menjadi dua. Dalam keadaan kering, mereka lewati semuanya, dan mereka bebas. Sedangkan prajurit-prajurit yang kejar, mereka masuk ke dalam air laut bersatu kembali, mereka gugur semuanya. Demikianlah perjalanan orang Israel bebas dari Mesir. Sekarang ada tempat yang dia janjikan oleh Allah. Dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, baik pagi maupun siang malam, mereka senantiasa diperhatikan oleh Allah. Segala kebutuhan mereka disediakan, makanan mereka disediakan, perjalanan mereka itu diperhatikan. Kalau siang hari ditemani oleh tiang awan, kalau malam hari sebagai map atau GPS-nya itu adalah tiang api, mereka boleh jalan. Tapi saudara, karena tegar tengkuknya sekali lagi orang Israel, mereka selalu berontak, protes akan makanan, protes akan ini dan itu. Itulah yang membuat Musa sebagai seorang pemimpin harus benar-benar penuh dengan hikmat memimpin orang Israel tersebut. Tapi sehikmat-hikmatnya Musa, pada waktu Allah memerintahkan kepada dia
dia sempat merasa jengkel, dia sempat marah, sehingga Alkitab mencatat Musa itu melakukan kesalahan. Dia marah. Dia tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian tersebut. Di dalam kitab Bilangan pasal 3 ayat 24, Saudara, saya akan bacakan buat kita sampai ayat 28. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu. Dan di tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Itu pujian daripada Musa kepada Tuhan Allah. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Waktu Musa naik ke atas gunung, dia melihat semuanya itu. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Ayat ke-27, naiklah ia ke puncak gunung Pisga dan melayangkan pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dia hanya dikasih lihat saja, tapi tidak engkau seberangi. Saudara, perjuangan dari 0 sampai 100, hampir 120, sekarang berada di puncak. Tetapi dia tidak boleh ke sana. Sebagai manusia, tentu kita akan merasa sangat-sangat kecewa. Kita merasa kecewa sekali. Percuma kita habis waktu. Kalau tahu dari dulu aku tidak mau ikut. Habiskan waktuku saja, masa mudaku. Sia-sia aku. Tetapi saudara, Musa tidak demikian. Ketika dia kecewa, rasa percaya dirinya itu hancur lenyap. Self confidence-nya itu tidak ada lagi. Maka dia itu percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu God confident itu lebih kuat daripada self confident. Itu yang sering kita lakukan. Sebagai seorang pemimpin, kita sering merasa kecewa. Bisa kecewa kepada orang-orang bawahan kita. Bisa kecewa atas hasil pekerjaan dari orang-orang yang kita pimpin. Kecewa muncul. Bahkan mungkin kita bisa dibenci. Kita bisa tidak disenangi. Itu semua terjadi, saudara. Ada satu cerita yang menarik, saudara. Kita kan semuanya ini kenal dengan HP, handphone. Dan di zaman yang canggih sekarang ini, tidak seperti dulu kalau kirim surat entah berapa lama, sampai sekarang tinggal email, kirim message ya melalui messenger, apalagi WhatsApp dan sebagainya, bisa segera sampai. Di zaman pandemik, orang meeting melalui Zoom, melalui WhatsApp, semuanya itu hanya dengan satu HP bisa. Nah, saudara, biasanya di dalam perusahaan itu ada grup WhatsApp resmi dari perusahaan yang dibuat oleh perusahaan untuk
menyampaikan komunikasi, info-info kepada anak-anak buah dari bos. Ya. Kadang-kadang mereka meeting di sana, menyampaikan pengumuman, ya, ataupun keputusan-keputusan disampaikan melalui grup WhatsApp seperti yang Anda miliki. Nah, saudara, ada banyak perusahaan, ya, mungkin hampir semua perusahaan dari grup WhatsApp yang resmi itu nanti dibuat lagi sebuah grup WhatsApp yang baru dengan anggota-anggotanya yang sama dengan grup WhatsApp yang resmi itu selalu ada di dalam perusahaan saudara. Lalu Anda mungkin protes, enggak, di perusahaan kita enggak ada. Nah saudara, yang protes itu kemungkinan Anda adalah bosnya. Karena mereka buat grup baru, bosnya itu tidak dimasukkan. Sehingga ada waktu untuk ngomel-ngomel, ada waktu untuk gosip-gosip ke bos. Di hadapan grup yang resmi, ya. Di dalam grup yang dibuat mereka itu, no. Ya. Itu terjadi, saudara. Lalu saudara katakan, saya kan bukan bos. Saya ini hanya pegawai biasa. Tapi kenapa namaku tidak masuk dalam grup yang baru itu? Nah, ini penting saudara. Ketika namamu tidak dimasukkan oleh teman-temanmu dalam grup itu, kemungkinan besar Anda adalah orang yang menjadi tangan kanan daripada bos, yang sangat disayang oleh bos. Mereka takut engkau menjadi mata-mata. Rasa tidak puas, rasa kecewa dialami oleh orang Israel. Padahal saudara, Musa sudah berjuang mati-matian. Dia sudah korbankan segalanya. Tetapi tetap saja mereka merasa kecewa. Saudara yang saya kasihi Tuhan, hari ini apa yang menjadi kekecewaan Anda? Apakah engkau menyimpan kekecewaan Anda kepada orang lain? Apakah engkau menyimpan kekecewaan Anda kepada Tuhan? Saudara, percayalah, hanya Tuhan yang boleh kita percaya. Ketika engkau tidak bisa percaya lagi kepada orang lain, ketika engkau tidak bisa percaya lagi kepada diri sendiri, percayalah kepada Tuhan. Nah saudara, walaupun di dalam Alkitab mencatat bahwa Musa tidak mendapat bagian, yaitu tanah perjanjian tersebut, tetapi saudara, saya begitu yakin Allah itu maha adil, maha kasih, akan memberikan yang terbaik buat Musa. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab saudara, Matius 17 ayat 1, 2, 3, dan 4. Saya bacakan buat kita secara cepat karena saya mau tutup. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka itu naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Itu seperti Musa juga naik ke gunung. Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Ayat ketiga Matius 17, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Matius 17 ayat 4, maka Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, ada di satu tempat bukan? Tempat yang sama. Saudara, hari-hari seperti ini mungkin bisa membuat kita kecewa. Kita katakan, oh Tuhan, kenapa usahaku gagal? Aku baru tamat kuliah.
pandemik datang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku baru mulai usaha, pandemik datang, aku harus tutup kembali. Kita merasa kecewa. Kita merasa ditinggalkan. Kita bertanya, Tuhan, 2 minggu lalu kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Tapi hari ini belajar dari Musa. Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, kita kecewa. Itu sebabnya kita harus siap-siap dengan rasa kekecewaan itu. Karena ketika kita kecewa kepada manusia, ketika kita kecewa kepada diri sendiri, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Musa telah melakukannya. Engkau dan saya harus bisa melakukannya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dunia ini banyak hal yang bisa membuat kami kecewa. Oh Tuhan, ketika kami kecewa, jangan biarkan kami putus asa. Ketika kami kecewa Tuhan, biarlah kami tetap ingat bahwa Engkau adalah Allah kami yang memiliki confidence yang sangat kuat. Kami harus percaya kepadamu saja. Oh Tuhan, kami bersyukur Musa telah melakukan hal tersebut dan kami mau belajar seperti dia. Bapa kami di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan saat ini. Ketika dia berpikir tentang kehidupannya, ketika dia berpikir tentang masa depannya, ketika dia merenung akan hari-harinya, mungkin penuh dengan kekecewaan. Oh Tuhan, datanglah, hiburlah dia, bahwa percaya kepada Tuhan, 100% benar-benar percaya kepada dia saja, tidak akan sia-sia. Musa dari mulai hidupnya yang penuh dengan gemilang, dia harus menjadi seorang gembala yang derajatnya turun sampai ke tanah. Tapi dia diangkat kembali menjadi seorang pemimpin yang besar. Hanya karena dia tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kami semuanya seperti demikian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tetap setia kepada Tuhan. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Somi Mansaut yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan sungguh boleh menjadi pedoman dan dorongan dalam hidup kita untuk setiap hari kita boleh berjalan berserta dengan Tuhan dan bersandarkan firman-Nya. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengucap syukur padanya. Dengan menyanyikan lagu 421, Kau tak kulupakan, I will not forget thee. Tuhan berjanji, Kau tak kulupakan. Siapakah
menguatkan kita semua. Tuhan tidak melupakan kita, Dia akan menolongmu dan menghiburmu. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa surgawi, kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami saat ini Tuhan, meskipun kami tidak bisa hadir secara fisik dalam gereja, tapi di dalam rumah kami masing-masing pun Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk memberi persembahan kepada Engkau. Itulah ya Tuhan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan dan juga boleh memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami dan berkatilah tangan-tangan telah memberinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tak berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada saat ini, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Lagu Be Still. Sampai jumpa teman-teman di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.